Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Jemaah salat zuhur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa istiqamah berhadir karena ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan Allah membalas dengan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selayaknya kita akan menyambung pembahasan tentang fadilah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, namun mengingat bahawa dalam hitungan 2 hari ke depan atau mungkin lusa kita akan melakukan Idul Fitri, maka saya pindahkan judul untuk sementara, iaitu edisi khusus tentang fadilah Hari Raya Idul Fitri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Idul Fitri ini adalah salah satu yang menjadi penyebab putusnya Ramadan. Dinamakan dengan Idul Fitri. Aid itu artinya kembali, fitrun itu artinya berbuka. Jadi fitrun itu dasar maknanya itu berbuka, bukan makna dasar kembali ke fitrah. Walaupun kalau dicocokkan ya makna kembali ke fitrah ya bisa saja, karena orang sudah digugurkan dosa selama Ramadan kalau diterima Ramadannya. Tapi pada dasarnya yang dimaksud dengan Idul Fitri itu adalah kembali berbuka. Fitrun itu berbuka. Apanya yang kembali berbuka? Maksudnya selama sebulan kita disuruh untuk berpuasa, maka datanglah waktu yang tidak boleh lagi berpuasa. Jadi sudah harus berbuka, maka disebut dengan kembali ke waktu untuk berbuka atau tidak berpuasa. Nah, itu yang dimaksud pada dasarnya kalimat Idul Fitri ya. Dan dia bukan hanya sekedar sebuah perayaan atau ritual, tetapi dia punya makna. Makanya Idul Fitri ini ada keutamaan-keutamaannya. Beruntungnya menjadi seorang mukmin, apapun yang Allah berikan, baik bentuknya sebuah nikmat ataupun musibah, baik bahagia maupun derita, itu semua bagi seorang mukmin adalah sebuah hal yang sekedar hanya untuk menambah derajat, menambah pahala. Kalau dia bersyukur dengan nikmatnya, maka Allah tinggikan derajatnya. Kalau dia bersabar di atas deritanya,
atau musibahnya, maka Allah pun tinggikan derajat. Itu hebatnya menjadi seorang mukmin. Makanya kan Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh takjub kehidupan seorang mukmin. Apabila diberikan nikmat dia berpahala, diberikan musibah pun berpahala. Dan ini tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah, dengan begitu datangnya Idul Fitri ini, apa saja yang menjadi keutamaan atau fadilahnya? Fadilah yang pertama, hari Idul Fitri ini adalah hari yang dianugerahkan Allah sebagai rahmat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hari yang diberi nikmat, hari yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan sejarah, dulu orang-orang jahiliyah itu punya hari besar mereka sendiri. Dan ketika Nabi datang ke Madinah, di Madinah itu ada orang-orang yang Yahudi, ada yang Nasrani, ya. Nah mereka itu juga punya kebiasaan sendiri. Dan ketika Nabi pertama sekali datang ke Madinah, Nabi melihat fenomena itu, dan mereka punya dua hari raya, ya. Itu orang-orang yang belum mengenal Islam pada saat itu di Madinah. Mereka punya dua hari raya yang disebut dengan Nairus dan Mahrajan, ya, jadi dua hari raya mereka bernama Nairus dan Mahrajan. Nah dalam catatan sejarah, dua hari raya ini itu memang peninggalan adat istiadatnya orang-orang Persia, ya, yang kemudian hari ini berubah menjadi Iran. Sedangkan orang Persia ini dulu mereka beragama Majus atau Zoroaster. Di agama Majusi ini mendominasi kebiasaan-kebiasaan, terutama mereka yang masih berafiliasi dengan Persia, dan Yahudi di saat itu masih dekat, ya, dengan keadaan itu. Jadi mereka itu merayakan Nairus dan Mahrajan ini dengan cara mereka sendiri. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, maka kita temukan cara mereka berhari raya, yaitu dengan menari-nari, berjoget, lalu mereka akan minum khamar bersama, ya, dengan diiringi tiupan-tiupan trompet. Nah itu kebiasaan mereka melakukan hari raya. Nah di saat Nabi datang ke Madinah, maka turunlah perintah Allah di tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Nabi di Madinah, turunlah perintah Allah untuk menggantikan dua hari raya itu kepada kaum muslimin. Karena di saat itu kaum muslimin yang berada di Madinah yang sudah duluan masuk Islam, karena ada dua perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Jadi orang-orang Ansar ni sudah duluan masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Nah mereka juga tidak ada hari raya di waktu itu. Jadi tidak ada Idul Fitri, Idul Adha itu tidak ada sebelum tahun kedua Hijriah. Jadi otomatis orang-orang Islam pun ikut bergembira dengan hari rayanya orang-orang Yahudi di saat itu, orang-orang yang terikut dengan kebiasaan orang Persia. Jadi di Madinah itu ya juga berhari raya bersama Nairus dan Mahrajan itu, ya. Nah datanglah Nabi, maka disebut dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, Anas bin Malik berkata, kana li ahli al-jahiliyah yawmani fi kulli sanah yal'abuna fihima. Kata Anas bin Malik bahawa orang-orang jahiliyah, ya maksudnya orang-orang yang masih belum mengenal Islam dengan baik di saat itu, mereka punya dua hari raya di setiap tahunnya, yal'abuna fihima, dan mereka benar-benar bermain-main, bergembira di dua hari itu. Falamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, qal,
Nabi kemudian berkata, kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Kata Nabi, kalian ini selama ini telah berhari raya atau bergembira dengan 2 harinya yang sudah ada di situ. Wa qad abdalakumullah bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Kata Rasul, lalu Nabi berkata, maka mulai hari ini 2 hari raya itu telah digantikan oleh Allah dengan hari yang khairan, hari yang lebih baik. Apa dia? Yaumal fitri wa yaumal adha, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Semenjak itulah orang Islam mempunyai hari rayanya sendiri. Jadi dimulainya Idul Fitri dan Idul Adha itu di tahun kedua hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, kalimat khairan, jadi kata Nabi tadi, ini tadi hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad dengan derajat yang sahih. Kalimat khairan itu menunjukkan bahawa Allah telah memberikan hari yang 2 itu lebih baik ya, daripada kalian merayakannya, kata Rasulullah, dengan hari-hari yang telah dibiasakan sebelum datangnya Nabi. Nah, ini kata para ulama menunjukkan bahawa Idul Fitri dan Idul Adha itu ada kebaikan di dalamnya ya. Jadi kalau Nabi mengatakan ini lebih baik, hari ini lebih baik, maka telah ditanamkan kebaikan di dalamnya. Dan semua orang yang berada di hari raya tersebut, dia pada dasarnya bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Namun ada orang yang kadang-kadang dia hanya sekedar berhari raya, tetapi dia tak pantas untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Siapa mereka? Yaitu mereka yang meremehkan Ramadan sebelum datangnya hari raya. Karena Idul Fitri itu muncul setelah berakhirnya Ramadan. Allah pun membuat Idul Fitri bagi mereka yang telah merasa penuh dengan perjuangan selama Ramadan, bagi mereka yang tidak pernah puasa, bagi mereka yang tidak berjuang apapun dalam Ramadan, tidak menghidupkan malam-malam Ramadan ya. Maka tentu mereka tak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, karena hubungan Idul Fitri dengan Ramadan adalah sebagai perkara penutup Ramadan. Maka merugilah orang-orang yang hanya datang berhari raya. Ada yang aneh, Pak, tidak pernah salat jamaah, tidak pernah salat 5 waktu, tapi salat hari raya datang ya. Jadi makanya ada perkataan dari ulama kita, iaitu Buya Hamka, yang mengatakan bahawa kalau ingin melihat jumlah kaum muslimin, lihatlah di waktu salat hari raya. Tapi kalau ingin melihat orang-orang yang mukmin, maka lihatlah di dalam jamaah salat subuh ya. Jadi kalau mau lihat jumlah orang Islam, lihat di waktu salat hari raya. Itu yang tak salat pun, yang tak pernah salat pun, tak pernah puasa pun datang ya. Jadi ikut menyemarakkan, walaupun mereka tak pantas mendapatkan kebaikan itu ya. Namun dia lupa bahawa salat Idul Fitri itu dasarnya hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib, tetapi itu dikejarnya. Tapi salat 5 waktu yang derajatnya lebih tinggi daripada salat Idul Fitri, dia tak datang, bahkan tak melakukannya ya. Ada juga yang model penyakit yang lebih rendah sedikit ya, itu waktu salat subuh tak datang. Jadi salat subuh, jadi sudah capek berjuang dalam Ramadan, begitu malam hari raya ya, kalau bahasa sederhana kita, ketika syaitan sudah mulai dilepaskan, maka mulailah orang terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dia fikir sudah selesai perjuangan ini. Lalu Isya tak datang lagi, subuh tak datang lagi, munculnya di waktu salat hari raya. Padahal hukum salat hari raya itu sunnah muakkad, sedangkan Isya dan subuh itu salat wajib, dan derajatnya tentu sangat berbeza, dia lebih tinggi daripada salat-salat sunnah. Jadi aneh kalau ada orang yang tak salat subuh atau tak salat subuh berjamaah,
tapi kemudian datang berjamaah untuk melakukan salat Aidil Fitri. Bukan bermakna tak boleh, tapi aneh. Ini menunjukkan bahawa dia tak faham tentang prioritas amal. Salah satu tipu daya syaitan adalah memalingkan manusia dari afdaliyatul a'mal. Amalan mana yang lebih utama itu ditinggalkan, lalu amalan yang lebih kecil dia ambil. Nah, ini perkara yang perlu kita camkan, ya. Baik, kemudian jemaah melakukan Allah. Jadi itu hari raya, itu hari kebaikan, hari yang dianugerahkan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadilah yang kedua, orang-orang yang melakukan atau mendapatkan, kaum muslimin yang mendapatkan Idul Fitri, dia telah mendapatkan satu dari dua kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hari berbahagia, namun ada dua bahagia yang disebut oleh Nabi. Satu kita dapatkan di dunia, satu lagi di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Muslim, lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitri, yaitu bahagia ketika berbuka. Nah, ini ketika berbuka ini, Pak, itu ada dua makna. Makna pertama ketika berbuka puasa. Dan kita tahu kan, Pak, waktu berbuka puasa itu waktu yang paling menegangkan. Adrenalin itu paling terpacu itu ketika waktu berbuka. Itu mengalahkan semua keinginan kita untuk urusan dunia. Dan saking kita mempersiapkan kebahagiaan untuk berbuka, dari waktu sahur kita sudah mempersiapkan pertanyaan apa yang menjadi menu bukaan kita. Itu dari sahur itu. Kita sedang sahur, istri nanya, nanti waktu buka mau dibuatin apa? Itu berarti persiapan kita sudah panjang menuju berbuka. Ada yang model habis makan sahur, dia menuju ke imsakiyah yang sudah ditempel di kulkas. Biasanya ditempel di kulkas. Kira-kira apa yang dia perhatikan? Apakah waktu duhur? Waktu duha? Asar? Tidak. Yang dia perhatikan satu, berbuka hari ini jam berapa ya? Nyan baru tahu. Dia sudah lihat jam ini, buka hari ini jam berapa. Memang persiapan kita itu menuju kebahagiaan itu kita persiapkan sekali. Makanya saya sering bilang di mana-mana, saking bahagianya ada orang yang tidak sabar, ya, ketika mendengarkan azan asar dia pikir itu azan maghrib. Dia nanya ke anaknya, ini azan apa nih nak? Anaknya bilang azan asar. Katanya kok mirip kali azan maghrib. Ini apa nih buktinya nih? Berarti dia memang nunggu azan maghrib. Dan ketika kita memutar radio untuk mencari azan, kita akan, saking hilangnya akal sehat kita mencari channel yang paling cepat azannya. Kita nak dapatkan di Pro 1, kita akan beralih ke Pro 2. Terus akhirnya kita dapatkan RRI yang berada langsung di Jakarta. Jam 6 kita sudah buka, yang lain belum buka. Nah, ini bahagia sekali. Jadi pandangan mata ketika melihat ke arah minuman, ketika kita lihat ke arah makanan, itu berbulak-balik, lihat jam, makan, minum, lihat jam lagi. Oh, Masya Allah. Itu dari siang itu, Pak, itu dah tak fokus. Kita semua berpikir untuk berbuka. Kecoak lewat, kita pikir kurma sedang berjalan. Itu bahagia. Allah menciptakan itu sebuah kebahagiaan. Maka pas bunyi azan, Masya Allah, bahagianya. Padahal semua angan-angan kita terhadap apa yang kita beli itu pupus hanya dengan satu kurma, satu risol, kadro depan. Hanya dengan satu kurma, satu risol kita sudah kenyang. Tapi angan-angan kita sebelum itu, Masya Allah, ada yang persiapkan pecal, mie calu, kemudian air berbagai warna. Begitu minum sedikit, langsung Allah buat kita merasa nyaman dengan itu. Nah, inilah kebahagiaan yang dimaksud pertama oleh Nabi. Tapi itu makna yang pertama. Tapi para ulama juga mengatakan makna kedua, yaitu bahagia ketika berbuka, adalah ketika datangnya waktu tak puasa lagi, yaitu Idul Fitri. Nah, ini kan bahagia sekali, Pak. Itu malam terakhir, kalau jadi besok, itu detik-detik terakhir maghrib itu, Masya Allah, orang berbahagia. Hanya
orang-orang yang betul-betul merindukan surga, yang dia mungkin merasa bersedih ditinggalkan Ramadan. Tapi secara umum kebahagiaan itu muncul ketika berakhirnya Ramadan. Apakah Allah larang kita berbahagia ketika berakhirnya Ramadan? Dulu Abu Bakar menangis ketika ditinggalkan oleh Ramadan, di saat orang lain semuanya mengatakan bahwa alhamdulillah sudah selesai puasa, alhamdulillah besok tak puasa lagi. Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena Abu Bakar merasa bersedih di atas hari-hari yang telah dimuliakan Allah dengan berbagai pahala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita berbahagia, apakah kita pun seakan-akan sebuah celah atau sebuah kesalahan? Ternyata tidak ada yang mencela itu, karena bahagia itu menunjukkan bahwa proses Allah kepada kita itu nanti begitu konsepnya. Kita disuruh berjuang dalam kesabaran menahan derita, tapi apakah terus-terusan begitu? Enggak ya. Tidak. Kenapa? Karena ada waktunya untuk berbahagia ya. Kita ini disetting oleh Allah sebulan menderita dalam keadaan menahan lapar, kemudian disuruh berbahagia. Itu konsep Allah untuk kita. Kita tidak selamanya hidup di dunia ini disuruh menderita. Tidak, ini hanya batu ujian saja, ini batu loncatan saja, dan ini ujian. Apakah terus-terusan kita harus merasa bahwa kita tidak mau meninggalkan penderitaan yang Allah beri? Konsep Allah tidak begitu. Kita akan berakhir dengan datangnya sakaratul maut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Jenazah itu ada dua, kata Rasulullah. Jadi sedang duduk dengan sahabat, tiba-tiba ada yang bawa jenazah di hadapan Nabi. Lalu Nabi berkata, jenazah itu ada yang mustarih dan mustarah minhu. Yang mustarih siapa? Yaitu jenazah yang istirahat. Istirahat dari apa? Min nasabid dunya wa azaha. Istirahat dari kesulitannya hidup di dunia, penderitaannya. Itu menunjukkan selesai sudah penderitaan itu, sudah saatnya berbahagia. Maka seorang mukmin yang sudah lelah dalam salatnya, lelah bangun di tengah malam, lelah puasa Senin Kamis, lelah berbakti kepada orang tuanya, yang orang tua pun lelah untuk berbakti kepada anaknya, suami habis-habisan mencari nafkah untuk istri dan anaknya, itu kelelahan itu berakhir dengan datangnya sakaratul maut. Lalu apa yang terjadi? Mustarih, beristirahatlah. Jadi memang konsep Allah memang begitu. Jadi jangan merasa kalau ada orang bahagia di malam hari raya lalu tidak boleh bahagia kali, tidak boleh, harus kayak Abu Bakar nangis semuanya. Oh, tidak begitu. Konsepnya memang begitu. Kita ini nanti akan menemui kebahagiaan semua. Jadi wajar kalau orang berbahagia. Nah, nanti jenazah kedua, nah ini yang mustarah minhu, yaitu yang diistirahatkan darinya. Dia tidak istirahat, tapi siapa yang istirahat? Yastarih minhul ibad. Yang istirahat itu orang lain. Lalu yang istirahat itu hewan, yang istirahat itu pohon-pohonan. Apa maksudnya? Jenazah kedua yaitu jenazah ahli maksiat. Ketika dia mati, maka istirahatlah semua orang dari kejahatannya. Matinya seorang pencuri itu disyukuri. Satu kampung begitu mendengarkan namanya dipanggil, waktu disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan, semua orang mengatakan siapa? Pencurinya. So meninggalnya yang sering merampok itu. Apa kata semua orang? Alhamdulillah, akhirnya bisa tidur tenang juga kita. Akhirnya NMAX kita tidak perlu kita masukkan ke garasi terus-terusan. Semua bersenang hati. Jadi yang istirahat orang, dia preh dihambu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu konsep hidup. Maka yang tidak bisa istirahat itu, yang tidak mau puasa Ramadan, tidak mau menderita di awal, mereka tak bisa istirahat. Mana ada enaknya hari raya tanpa perjuangan? Mana ada enaknya orang yang tak puasa, tak solat tarawih, tak ada apa-apa, tapi langsung masuk ke hari raya, ikut mencoba memaksa diri bergembira? Mana ada? Nurani itu tak bisa berbohong. Nurani tak bisa bohong. Yang paling bahagia itu kita yang sudah berjuang habis-habisan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kebahagiaan pertama. Maka hari raya itu dicipta oleh Allah untuk berbahagia, dan itu akan terulang pada kita di saat kita mendapatkan surga. Begitu kita diberikan surga, maka di saat itulah kebahagiaan sempurna telah kita dapatkan. Hasil apa? Dari puasa yang telah kita lakukan. Itu salah satu amalnya. Maka kan dalam surat
Al-Hasyr ayat 9 kalau saya nak salah, itu 8 apa 9 kalau saya nak salah. Kan Allah mengatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami al-khaliyah. Makan minumlah kata Allah. Begitu kita masuk surga, kata Allah makan minumlah. Hani'an, suka-suka kalian. Makanlah minumlah dengan tenang. Suka-suka kata Allah. Hani itu berarti tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita merasa tak nyaman. Kalau di dunia kan Pak, makan minum itu mencarinya susah. Kemudian setelah makan lebih susah. Mengumpulkan uang untuk membeli seekor kambing susah. Habis makan bertambah susah. Jadi sudah mulai sakit perut, kolesterol, asam urat, macam-macam Pak. Itu dunia. Di akhirat kata Allah, kulu washrabu hani'an, makan minumlah senikmat-nikmatnya, sesuka-suka kalian. Karena di sana tak lagi diciptakan proses itu. Tak perlu mencari, tak ada efek. Karena nanti kita tak ada lagi BAB, tak ada lagi BAB, tidak ada lagi BAK, tidak ada lagi ingus, tidak ada lagi keringat, tidak ada lagi sendawa, tidak ada lagi, semua Pak, tak ada lagi, sempurna, hidup sempurna. Tahi mata pun tak ada lagi. Ngences, itu tak ada lagi lah. Kerana ngences itu tak mungkin terjadi di surga. Surga tak boleh kotor dengan begitu. Maka tak ada di surga WC umum. Kalau 2,000, kalau 1,000, kalau kentut 500. Kita kasih wang 4,000 tak cukup. Tak ada wang balik 500, disuruh kentut sekali lagi untuk melengkapi hal tersebut. Tak ada lagi itu. Sempurna hidup. Nah, itu semua kata Allah bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itulah hasil kerja kalian fil ayyamil khaliyah, sewaktu kalian berada di dunia. Masya Allah, itulah kegembiraan kita. Nah, inilah bibir-bibir kering kita hari inilah Pak, yang membuat Allah akan membalasnya nanti. Cuma sabar dan percaya. Jangan sabar-sabar saja tapi tidak percaya. Wasaddaqa bil husna, wajib percaya. Kalau tak percaya, maka Allah akan membuat dia pun tidak mendapatkan apa yang dia tidak percayai. Lalu yang nanti waktu farhah yang kedua, bahagia yang kedua adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Ketika menafsirkan kalimat salamun qaulan min rabbir rahim dalam surat Yasin, para ulama ahli tafsir ada yang menjelaskan ketika Allah datang itu salam, Allah mengucapkan salam, itu datangnya ke penduduk surga, karena penduduk neraka tak diizinkan melihat Allah. Allah tak mau bicara dengan mereka karena melihat Allah adalah sebuah kebahagiaan. Penduduk neraka tak boleh bahagia. Maka semuanya Allah siksa penduduk neraka itu, mereka mintanya sama malaikat, boleh kami istirahat dari siksa, tolonglah istirahat sebentar. Tak boleh. Boleh kami minta air? Tak boleh. Sampai akhirnya mereka tak putus asa karena tak mau semua permintaan mereka tak dikabulkan Allah. Mereka meminta kepada penduduk surga, mereka berteriak kepada penduduk surga, dan Allah izinkan penduduk surga mendengarnya. Apa yang mereka minta? Izinkan kami meminum setetes dari air yang diberikan kepada kalian. Apa kata penduduk surga? Allah telah mengharamkan makanan dan minuman kami untuk kalian. Dengan Allah tak diberi, dengan penduduk surga pun tak diberi. Begitu keadaan penduduk neraka, tak ada bahagianya sama sekali. Tetapi ketika penduduk surga masuk surga, apa yang terjadi pada mereka Bapak Ibu? Inna ashabal jannati hum fi syughul fakihun. Semua penduduk surga kerjanya syughul, sibuk. Sibuk apa? Fakihun, sibuk bersenang-senang. Masya Allah, penduduk surga itu sibuk bersenang-senang. Kita biasanya kan sibuk dengan penderitaan kan Pak. Kita berpikir hari ini kalau sudah naik jabatan langsung bahagia. Enggak. Dulu waktu kita biasa-biasa saja Pak, itu bisa bahagia, gaji walaupun 4 juta, 5 juta, tapi Sabtu Minggu bisa jalan-jalan, bisa datang ke festival, Ahad festival kan, bawa isteri, bawa anak keliling-keliling, dengan gaji yang sekian tapi bahagia. Ada waktu untuk olahraga, untuk duduk pun ada waktu. Lalu kita berjuang untuk dipromosikan, naik jabatan. Begitu naik jabatan kita pikir bahagia. Ternyata begitu setelah naik, pertama penderitaan dimulai dengan dipindahkan. Itu waktu dipindahkan itu, Masya Allah, bukan kita saja yang harus pindah, itu harus pindahkan istri, harus pindahkan anak, dan istri pun tak percaya kalau kita pindah sendiri.
dia minta untuk ditemani. Anak-anak pindah sekolah, urus lagi sekolah, naik jabatan lagi, pindah lagi. Sudah berapa rumah orang yang kita tempati, sudah berapa rumah dinas yang kita tempati, pindah sana, pindah sini, kemudian tidak bisa lagi bahagia seperti biasanya. Itu konsep hidup di dunia. Tapi begitu di akhirat, kesibukan itu hanya untuk bersenang-senang. Di dunia makin sibuk, makin tidak bisa bersenang-senang. Makin banyak menyibukkan diri, makin tidak bisa kita mendapatkan kebahagiaan. Maka kan itu ditipu oleh mimpi-mimpi, pingin jadi ini, pingin jadi itu. Padahal dia bisa tidur tenang, dia makan tenang, tapi tidak bisa ketika dia sudah diangkat sana, angkat sini. Jadi jemaah melakukan Allah itu dunia. Di akhirat semua sibuk dengan bersenang-senang. Bisa bayangkan sibuk bersenang-senang, Pak? Makan, minum, menemui isteri-istrinya dari kalangan bidadari, lalu kemudian loncat ke sungai, sungai susu, sungai khamar, sungai madu, dan itu tidak mati-mati. Jadi kita tidak perlu lagi belajar berenang, karena tidak ada lagi kematian di sana. Tidak akan tenggelam, tidak akan buhuk. Buhuk apa lagi bahasa Indonesia-nya? Buhuk bahasa Indonesia-nya, Pak. Kelelep. Terima kasih banyak, Pak. Tidak akan buhuk-buhuk, tidak ada lagi masuk air ke hidung kemudian hilang akal, tidak ada. Bahagianya Masya Allah, luar biasa. Dari satu tempat pindah ke tempat lain, lalu kemudian nanti kita diberikan berbagai macam fasilitas. Rumah kita seluas mata memandang, seluruh dindingnya emas, perak, dan istri kita, Pak, menjadi bidadari. Itu yang kita rindukan sekarang, kan, Pak? Sekarang bapak-bapak pulang ke rumah, rasanya ingin segera balik ke kantor. Nanti di sana kemanapun ingin ditemani oleh istri. Jadi lebih cantik istri kita dibandingkan bidadari yang telah disiapkan. Kenapa? Istri kita masuk surga berjuang, istri di sana, Pak, itu masuk surga memang sudah berada di sana. Perjuangan itu lebih berharga. Jadi begitu hidup kita nanti, Masya Allah. Nah, yang saya ingin memberitahukan dalam tafsir surat Salamun Qaulan min Rabbir Rahim, Allah datang lalu mengucapkan salam. Penduduk surga sedang sibuk. Ketika Allah datang, semua penduduk surga yang sedang sibuk ini tiba-tiba terhenyak dan melupakan nikmat surga. Semua melihat Allah, kata Rasulullah, bagaikan melihat purnama, tidak ada yang berdesak-desakan. Disitulah puncaknya bahagia. Ternyata ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan surga. Apa dia? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin surga lebih indah daripada Allah. Surga itu makhluk Allah. Tidak mungkin surga lebih indah daripada Allah. Melihat Allah puncaknya kesenangan. Maka seluruh penduduk surga melupakan kesenangan di dalam surga, lupa dengan melihat Allah. Dan semua kita diizinkan melihatnya nanti. Sekarang saja kan khilaf, waktu Nabi Isra Mi'raj kan khilaf. Ada dua hadis. Hadis Aisyah mengatakan Nabi tak melihat Allah langsung, tapi di balik tabir. Tapi hadis Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah langsung melihat Allah. Jadi kita tidak tahu yang sebenarnya yang mana. Dan itu hanya milik para nabi. Kita tidak bisa. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah kebahagiaan paling hebat, ketika diizinkan menemui pencipta dan ketika Allah menampakkan dirinya dengan segala keindahannya. Jadi benar-benar itu sebuah pandangan yang indah sekali. Waktu ditafsirkan kalimat seberapa besar perbandingan kursi Allah dengan arasnya, ini baru kursi dan aras. Jadi ketika Nabi menjelaskan tentang perbandingan kursiyus samawati wal ard, kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Itu disebut dalam tafsir surat ayat kursi tadi. Nabi mengatakan kepada sahabat, tahukah kalian berapa besar kursi Allah dibandingkan arasnya? Nabi memberi tamsilan, itu bagaikan cincin yang kalian campakkan ke tengah padang Sahara. Satu cincin itu kursi, padang Saharanya arasy Allah. Begitulah makhluk Allah ini, arasy ini. Jadi ini ada yang bingung kadang-kadang, Pak. Ada satu ceramah waktu ditanya arasy itu makhluk apa bukan, lalu dia mengatakan, ini bukan makhluk. Bagaimana bukan makhluk? Selain daripada Allah semuanya makhluk. Makanya kan Allah mengatakan wa rabbul arsyil azim. Allah lah yang mencipta arasy yang azim, yang maha besar. Arasy itu makhluk.
dia tidak hadir bersama Allah sekaligus, dicipta oleh Allah. Jadi ada yang merasa akidah paling benar, tapi waktu dia ini sudah mulai meragukan akidahnya sendiri. Itu kan tidak benar itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kursinya seluas langit dan bumi, kursiyuhus samawati wal ard, kursinya seluas langit dan bumi. Ini makna kursi ini dalam tafsir pun ada khilaf. Kita tidak tahu yang mana yang sebenarnya karena kita tidak pernah melihatnya langsung. Ada yang mengatakan itu tempat Allah meletakkan kakinya, wallahu alam. Dan dia bukan singgasana. Kursi itu bukan singgasana Allah. Tapi arasy itu derajat paling tinggi dari semua makhluk Allah. Jadi kalau kursinya saja sudah seluas langit dan bumi, kalau itu sebesar cincin di tengah padang Sahara, jangan tanya arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak sanggup untuk menjangkau keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang begitu mengatakan Allahu Akbar, itu bukan sekedar Allah itu besar kekuasaannya, memang zatnya pun besar, zatnya itu besar sekali. Jadi ini kebahagiaan ketika melihat Allah. Baik, kemudian yang terakhir apalagi fadilah ketika datangnya Idul Fitri, yaitu banyaknya amalan yang menjadi sunnah Nabi yang bisa kita amalkan, dan itu menyebabkan banyaknya pahala. Jadi Idul Fitri itu ada beberapa rentetan pahala yang Allah beri, mulai dari malamnya sampai ke penutup hari, terbenam matahari di hari pertama. Itu rentetan amal itu terus diberi Allah dengan mengikuti amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW. Apa saja? Yang perlu kita ingat lebih dahulu bahawa orang-orang yang suka mengamalkan apa yang diamalkan Nabi-Nya, itu menyebabkan cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau mengikuti Muhammad, atau Muhammad kasih tahu kaum umatmu suruh ikut engkau, maka yuhibbukumullah, engkau dicintai Allah dan diampunkan dosa-dosamu. Maka apa saja amalan-amalan yang perlu kita jaga selama datangnya hari Idul Fitri tersebut, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ini yang paling penting, Pak. Yang pertama, disunnahkan untuk melakukan persiapan menuju Idul Fitri, yaitu al-ightisal. Disunnahkan mandi. Jadi mandi untuk melakukan salat Idul Fitri, itu hukumnya sunnah. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saja dari Nafi' bin Abdullah bin Umar, kana yaghtasilu yaumal fitri qabla yaghdu ila al-musalla. Ibnu Umar itu orang yang paling suka meniru Nabi, dan Ibnu Umar mempraktikkan bahawa beliau selalu mandi sebelum melakukan salat Idul Fitri, dan itu disepakati oleh para ulama. Maksud beliau adalah ingin menampakkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka sunnah mandi, sunnah mandi menjelang salat Idul Fitri. Namun kalau kita lihat dari pandangan para ulama, baru disebut mandi Idul Fitri setelah azan subuh. Jumaat juga begitu. Kalau kita baca bab fikih Jumaat, baru disebut mandi Jumaat ketika datangnya azan subuh. Itu setelah itu baru disebut dengan mandi Jumaat. Jadi tidak disebut dengan mandi Jumaat kalau dilakukan sebelum azan subuh. Begitu juga dengan Idul Fitri. Jadi sunnah pertama adalah mandi menjelang salat. Ini Bapak Ibu, setelah salat subuh, persiapan pertama kita adalah langsung bersiap-siap menuju Idul Fitri. Jadi bukan disuruh bongkar gorden, pasang gorden, jadi bukan disuruh susun kacang dalam toples, Mak. Ini anak kebiasaan pulang salat subuh, menyibukkan diri, ayo bersih-bersih, dia ambilnya sapu paling panjang, lalu dia sapu sampai ke plafon, kemudian bersih-bersih, cabut gorden, pasang gorden. Itu ada yang sudah menyibukkan diri dengan buka toples, tutup toples, bersihin dengan tisu. Sama lagi lebih mana Pak? Nah, yang susun kacang, tak boleh taruh asal-asalan kacang, disusunnya satu-satu. Yang tingkat bangai urang Pak. Karena sebenarnya Nabi pulang dari salat subuh, itu persiapannya menuju ke salat berikutnya. Makanya orang sering terlambat, kenapa Pak? Kadang-kadang rambutnya gorden kan bisa pasang nanti setelah pulang. Tak ada orang pun yang langsung ke rumah kita setelah salat. Pak Hana Bu diajak rumah tanya, pasti semuanya ke rumah orang tua masing-masing dulu pulang. Ada yang pulang dulu ke rumah masing-masing. Jadi tak usah tergesa-gesa, sehingga panitia masjid selalu mengumumkan, Bapak Ibu 5 menit lagi kita akan melakukan solat, yang di jalan mohon mendekat, yang mendekat mohon merapat. Ini jualan apa panitia? Jadi sibuk. Ada yang sudah hampir habis mayang kalau teruk.
Jadi jemaah melakukan Allah, pulang salat subuh, persiapan kita ni suruh sama anak-anak mandi semuanya mandi. Bapak bentar lagi, berarti bapaknya yang tidak melakukan hal yang ini kan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, persiapannya ke situ, mandi, persiapannya untuk salat Idul Fitri. Kemudian yang kedua iaitu berhias, labasus siyab al-jadidah, berhias dengan memakai pakaian terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu kalau menyambut hari raya, beliau mencari pakaian yang terbaik, ya. Terbaik ini bukan yang harus baru, tetapi pakaian salat yang terbaik, ya. Boleh pakaian bersih, berwarna putih disunnahkan, kemudian wangi, itu pakaian terbaik. Jadi bukan hasil yang dibeli dari serba 35.000 khusus untuk hari raya, tak mesti begitu. Apalagi mereka-mereka yang memang Pak sudah mulai dari hari malam 21 sudah menyibukkan diri di serba 35.000. Itu kan Masya Allah, sampai tidak salat tarawih, betul-betul kehilangan arah, betul-betul kehilangan tujuan Ramadan. Jadi memang kalau kita fikir, syaitan sudah diikat, nafsu diperkecil, tapi bangainya itu yang tak habis-habis. Urung dah ini semayang tarawih, tanya Pak serba 35.000. Kata syaitan, ilung anak buka ruka apa bangaikah hari rojih anak habis-habis kan. Syaitan fikir nak bisa bahasa Aceh, bisa. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu berhiaslah dengan pakaian terbaik, dan pakaian warna putih lebih utama kalau hari-hari Jumaat, kemudian hari-hari besar begitu, lebih utama pakaian. Itu pun sunnah. Bagi perempuan tidak ada sunnahnya, tidak ada satu ketentuan harus memakai pakaian warna putih. Perempuan lebih tebal, lebih tertutup aurat lebih baik. Maka orang-orang Arab tidak mengenal pakaian warna putih. Coba lihat perempuan-perempuan Arab kalau salat tidak mengenal pakaian warna putih. Kita di Asia Tenggara itu orang-orang Melayu mukena putih, baju putih, nanti pergi ramai-ramai ke pengajian kan, ibu-ibu PKK, dewi-dewi, ibu-ibu semuanya pakaian putih-putih. Di Arab itu tidak dikenal gaya begitu, ya, karena memang dari dulu itu mereka yang penting warna menutup aurat, maka warna hitam mereka pilih menjadi pakaian mereka. Itu perempuan, ya. Nah, jadi ini yang kedua. Yang ketiga, disunnahkan untuk memakan sesuatu sebelum menuju ke tempat solat, dan itu berdasarkan beberapa hadis juga. Di antaranya, singkat saja Pak, waktu kita tinggal beberapa menit saja. Di antaranya hadis Nabi menyebutkan, kana la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Jabir bin Samrah, itu beliau tidak pernah menuju ke tempat salat Idul Fitri kecuali beliau lebih dahulu memakan makanan, dan makanan yang beliau makan adalah tamarat. Yang beliau makannya itu beberapa butir kurma. Nanti dalam hadis yang lain itu baru disebutkan yang dimakan wa ya'kuluhunna witran. Rasulullah memakan dengan jumlah yang ganjil. Jadi sebelum hari raya itu suruh makan. Makanan yang terbaik adalah kurma. Ya, kurma. Tapi Ustaz, saya kan masa udah sebulan kita tahan-tahan tak makan pagi, masa hari ini cuma kurma? Saya tidak bisa. Saya bisanya lontong. Ya sudah, tak apa-apa. Masukkan kurma ke dalam lontong. Nanti dapatkan sunnahnya begitu. Apa payah mendapat kurma malah enak dalam lontong. Jadi tetap dapat apa yang dimakan oleh Rasulullah itu tetap dapat. Jadi makan dulu. Nanti berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu Rasulullah tidak makan dulu, karena beliau makan hasil sembelihan beliau. Jadi setelah sembelih beliau baru makan. Itu tujuan tidak makan dulu. Cuma kalau kita hari ini Pak, sembelihan kita disembelih di hari raya ketiga Idul Adha. Lalu kita nak makan-makan dari raya pertama sampai raya ketiga. Yang kenyan yang bangai benar, yang pasang gorden yang Pak. Yang kata setan habis-habis bangai ke. Jadi sebenarnya tidak begitu juga kalau Idul Adha itu tidak sampai ada begitu. Tapi tujuan Idul Fitri adalah apa? Memisahkan antara Ramadan dengan Syawal. Jadi disunahkan makan bahwa ini bukan lagi hari puasa. Lalu kemudian disuruh bertakbir selama dari perjalanan menuju ke tempat musalla. Musalla itu lapangan maksudnya, atau di masjid, itu disunahkan bertakbir. Jadi bukan menggosip. Ada orang Pak yang kadang-kadang menuju ke tempat salat, dia lewati rumah tetangganya masih terkunci, lalu dia mengatakan ke anak-anak tu, lihat tu kan, nggak salat tu orang tu mana, ada tidur semua orang itu tu. Coba lihat. Padahal tetangganya udah keluar dari tadi pagi, dia yang terlambat keluar. Itu tidak disuruh begitu, disuruh takbir. Dalam mobil suruh takbir, kayak kita naik haji Pak, kayak kita melakukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, terus disuruh begitu. Nah kemudian disunnahkan untuk berjalan kaki kalau dekat, karena yakhruju ilal aidain masyian.
Dalam hadis sebutkan bahawa Nabi, disebutkan oleh Ibnu Abbas, Nabi itu kalau pergi ke tempat solat Idul Fitri atau Idul Adha senantiasa masyian, berjalan kaki. Jadi ini kalau dekat. Jadi yang tinggal-tinggalan sekitaran lapangan yang akan dilakukan atau masjid itu silakan jalan kaki. Tapi kalau kita kemudian tinggal jauh Pak, kita tinggal di Panggoi ni, tinggal di Panggoi, mau solatnya ke kota, lalu jalan kaki, jalan kaki dari sana jalan sampai ke sini sudah zuhur, udah tak ada lagi solat. Itu juga sama orang yang tadi juga tu yang pasang gorden tu lagi Pak. Sedikit lagi kemudian berikutnya, tidak ada solat, perlu diingat tidak ada solat qabliyah Aid. Jadi tidak ada solat qabliyah Aid. Ada beberapa orang entah lupa entah tak tahu, kalau di solat dilakukan di lapangan, dia lentangkan saja dan lalu dia solat dulu 2 rakaat. Itu tidak ada solat itu. Tidak ada solat tahiyat lapangan. Lalu tak ada solat qabliyah Aid. Dia duduk saja lalu ikut bertakbir, kecuali solat Idnya dilakukan di dalam masjid. Memang ada hadis yang menyebutkan Nabi itu lebih sering melakukannya di lapangan karena syiarnya lebih dapat dan tidak menyebabkan orang-orang haid terhalang untuk datang. Karena nanti ada hadis yang menyebutkan semua disuruh keluar Pak. Anak-anak yang haid itu disuruh keluar, yang gadis-gadis yang selama ini dipingit al-khudur itu juga disuruh keluar oleh Nabi, suruh semuanya hadir. Orang haid disuruh tunggu saja, artinya mereka tidak berada dalam saf, mereka dapat pahala mendengarkan khutbah, kemudian pahala mendapatkan doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang-orang haid itu suruh keluar semua Pak. Jadi bapak yang punya isteri yang kebetulan sedang haid itu jangan dijadikan security, karena kebiasaan hari ini Pak, kah nak ajak mayang tengah haid, kau duduk di rumah undang, kamu duduk di rumah, kau jaga rumah jaga rumah ya. Jadi isteri jadi security di rumah di hari raya. Tidak begitu sunnahnya, suruh keluar. Nanti di sana ya duduknya di samping-samping, di bawah pohon, jangan masuk dalam saf. Mau di atas pohon juga boleh, karena tidak ada larangan untuk duduk di atas pohon. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tidak ada salat tahiyat kecuali dilakukan dalam masjid, barulah muncul salat tahiyatul masjid, bukan qabliyah Aid. Nah kemudian nanti setelah itu pulang, disunnahkan untuk bertahniah, saling mengucapkan tahniah. Nah tahniah itu ucapan selamat. Nah apa ucapannya yang paling utama, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW dari Jabir bin Nafir, kana ashabu Rasulullah SAW iza iltaqaw yawmal Aid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Seluruh sahabat dulu disebutkan dalam hadis ini. Ini hadis disahihkan, dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu para sahabat ketika bertemu di hari raya habis salat, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka atau wa minkum. Lebih utama kalau wa minkum dengan yang ramai. Itu ucapan yang lebih utama. Namun bukan bermakna ucapan-ucapan kita itu berdosa. Kita kan sering mengucapkan selamat hari raya, Masya Allah, minal aidina wal faizin, walaupun itu tidak ada dasarnya, tetapi itu adat kebiasaan yang masih dibolehkan. Jadi jangan sampai melabelkan itu kalimat bid'ah, karena cukup kalau ada pakai kalimat bid'ah hanya empat-empat. Seluruh ulama mengatakan bahawa tidak ada masalah kalau kita ucapkan selamat hari raya, karena mungkin kan kita tidak terbiasa mengucapkan taqabbalallah, lalu kita mengucapkan kalimat yang berbeda, itu masih boleh secara adat, masih dibolehkan. Cuma paling bagus taqabbalallahu minna wa minkum. Kadang-kadang ada yang tak biasa, dia mau mengucapkannya kayak grogi begitu. Begitu ketemu taqabbalallahu minna wa minkum misalnya ucap, itu yang lawannya akan mengatakan baru kayak abad 2 huruf kakak kita taqabbalallahu minna wa minkum. Kayak gitu kan putus silaturahim di hari pertama hari raya Pak. Dah mulai kah hebat takkah? Kah ikah pakai abad. Dah mulai itu. Di situlah putus silaturahim gara-gara taqabbalallahu minna wa minkum. Bagi orang yang tak biasa. Tapi itu sunnahnya kalimat itu yang dikeluarkan. Apa maksudnya? Semoga Allah menerima amal kita dan amalmu apa yang telah kita lakukan di dalam Ramadan. Itu sebaik-baiknya kalimat yang dikeluarkan. Baik, kemudian yang terakhir, begitu pulang disunnahkan dari jalan yang berbeda, khalafat tariq. Jadi kalau bapak pergi solat dari Panggoi ke kota, itu dari jalan utama Pak, solat. Nanti waktu pulang disunnahkan jalan yang berbeda. Jadi bapak putar di jalan laut, terus ke Tapak Tuan, melabuh dari Medan, pulang langsung Pulau Semawi. Ini yang bunuh, yang pasang gorden yang siapa? Sama orangnya, orang itu juga itu, tak beda-beda. Kenapa maksudnya begitu disuruh berbeda jalan? Agar banyaknya saksi. Itu kata para ulama, memperbanyak saksi telah mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, bertemu dengan orang-orang yang
berbeza. Jadi saling bermaafan dengan orang yang berbeda. Kalau kita tinggal satu komplek, masuk ke lorong sana. Jadi ini jalan yang disuruh berbeda, bukan masuk ke rumah disuruh berbeda. Nanti ada yang keluar dari pintu depan, masuk dari pintu belakang. Masuk dari pintu belakang karena ingin berbeda. Bukan itu, jalan pulang disuruh berbeda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua apa yang kita lakukan dalam Ramadan, dan selamat berjuang sisa-sisa Ramadan. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.